Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan untuk indukan entok ataupun anakan entok di musim penghujan. Karena di bulan ini teman-teman, kita sudah memasuki musim penghujan dan di mana para peternak itu harus menerapkan ini agar kesehatan entok itu tetap terjaga. Karena kesehatan entok itu paling utama. Di mana teman-teman dalam musim penghujan itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu di mana kandang entok tidak boleh tergenang air. Di mana saluran air di dalam kandang entok itu harus lancar. Sehingga kandang entok yang kita berikan untuk fasilitas entok yang kita pelihara itu tidak becek. Kandang entok yang becek itu akan banyak bakteri. Kandang entok yang becek tergenang air itu akan menimbulkan kesehatan entok akan terganggu. Di mana untuk kebersihan kandang dan untuk kekeringan kandang ini harus terjaga sehingga bakteri ataupun virus itu tidak ada di dalam kandang kita dan entok yang kita pelihara itu tetap sehat. Apabila kandang kita itu tergenang oleh air, otomatis bakteri ataupun virus dan penyakit itu akan ada di dalam kandang sehingga entok yang kita pelihara itu akan mudah sakit. Dan pastikan buat teman-teman itu di musim penghujan berikan jamu-jamu herbal. Teman-teman apabila tidak mempunyai probiotik, teman-teman itu bisa memberikan jamu rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak. Hal tersebut teman-teman itu bisa direbus dan airnya itu bisa diberikan untuk anakan entok maupun untuk indukan entok. Namun apabila teman-teman itu mempunyai probiotik, teman-teman bisa memberikan probiotik tersebut untuk menjaga kesehatan entok. Sehingga di musim penghujan kesehatan entok itu tetap terjaga dan pastinya imunitas pada tubuh entok itu tetap kuat sehingga kebal dalam menghadapi penyakit dan serangan virus ataupun bakteri yang ada di sekeliling kandang kita. Pemberian jamu herbal atau probiotik ini sangat penting sekali untuk melakukan pencegahan jauh-jauh hari dalam menghadapi musim penghujan. Karena di musim penghujan itu sangat rawan sekali, sangat rentan sekali anakan entok ataupun indukan entok itu terserang penyakit ataupun virus. Apabila anakan entok ataupun indukan entok itu terkena virus atau penyakit, sangat cepat sekali hal tersebut itu menular ke teman-teman lainnya, di mana pada musim penghujan ini sangat rawan sekali, sehingga perlunya dan pentingnya para peternak itu memberikan jamu-jamu herbal, probiotik, ataupun suplemen kesehatan lainnya. Dan pastikan teman-teman buat para peternak semuanya pada musim penghujan ini berikan pakan yang cukup. Mungkin teman-teman itu biasanya memberikan porsi setiap ekor itu 1 ons untuk indukan. Teman-teman itu bisa menambahkannya di musim penghujan ini. Agar entok yang kita pelihara itu tetap kenyang dan pastinya imunitasnya tetap terjaga. Untuk menambahkan porsi makan ini itu sangat penting sekali. Karena biasanya di musim penghujan, awal-awal musim penghujan itu nafsu makan entok akan menurun. Karena di mana kita mengalami perubahan cuaca dan kondisi yang tidak menentu membuat nafsu makan entok ini menurun. Sehingga teman-teman itu jauh-jauh hari sebelum ini terlambat, teman-teman itu bisa menambahkan porsi makannya sehingga pakannya tercukupi dan kesehatan entok tetap terjaga. Di mana untuk selain itu, para peternak itu bisa memberikan vitamin untuk anakan entok. Teman-teman itu bisa menggunakan Vitacik, bisa menggunakan Newbrew, probiotik, dan lain sebagainya. Di mana pemberian suplemen kesehatan atau vitamin ini sangat penting sekali untuk anakan entok. Karena untuk imunitas tubuh pada anakan entok itu masih rentan dibandingkan dengan indukan entok. Untuk anakan entok sendiri ini, pemberian suplemen kesehatan itu sangat penting. Karena untuk anakan entok sendiri itu mudah sekali terserang penyakit. Di kondisi cuaca yang normal, itu biasanya para peternak juga mengalami gangguan kesehatan pada anakan entok yang dipeliharanya. Apalagi di musim penghujan. Jadi sangat rawan sekali dan sangat rentan anakan entok yang kita pelihara itu terkena sakit. Sehingga pentingnya para peternak itu memberikan suplemen vitamin, entah itu produk apapun, yang penting teman-teman itu harus memberikannya. Lalu bagaimana untuk indukan entok? Apakah kita perlu memberikan vitamin seperti Vitacik, Newbrew, probiotik, dan lain sebagainya tersebut? Teman-teman itu tidak harus memberikan suplemen vitamin atau kesehatan dari pabrikan.
Untuk indukan entok sendiri, teman-teman itu bisa memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar kita. Seperti kita itu bisa memberikan daun pepaya untuk indukan entok. Karena untuk daun pepaya sendiri itu sangat bagus sekali mencegah penyakit dan pastinya untuk menjaga kesehatan entok. Dan kita sebagai peternak mendapatkan daun pepaya tersebut secara gratis. Kita bisa mencari di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan rumah kita. Sehingga hal tersebut tidak menambah biaya kos pakan ataupun perawatan untuk indukan entok. Untuk daun pepaya sendiri, apabila teman-teman itu memiliki anakan entok usia 3 minggu ataupun 1 bulan, itu bisa diberikan juga. Jadi tidak harus untuk indukan entok, untuk anakan entok pun itu juga bagus untuk pemberian daun pepaya ini. Jadi hal tersebut itu sangat penting dan harus dan wajib dilakukan oleh para peternak untuk menjaga kesehatan entok. Selain itu, para peternak usahakan jangan gonta-ganti jenis pakan. Jenis pakan pokok itu tidak boleh diganti apabila teman-teman itu tidak menginginkan ada kendala dalam pemeliharaan entoknya. Karena untuk gonta-ganti pakan ini selain mengganggu kesehatan juga akan berpengaruh juga pada produksi indukan entok. Di mana Kang Roy sendiri itu sudah pernah mencoba eksperimen berbagai jenis pakan pokok Kang Roy ganti agar bisa meneliti bagaimana murahnya kos pemberian pakan indukan entok. Namun hal tersebut selain kita itu bisa mendapatkan kos pakan yang murah, produksi indukan entok itu akan terganggu. Indukan entok itu bisa macet bertelur juga. Jadi apabila teman-teman itu tidak ada tujuan tertentu, usahakan jangan gonta-ganti pakan pokok. Kalau untuk pakan alternatif itu terserah teman-teman. Teman-teman itu mau sekarang itu menggunakan daun pepaya, besoknya menggunakan azolla, besoknya lagi itu bisa menggunakan tepung Kentucky, dan lain sebagainya. Namun untuk pakan pokok seperti bekatul, seperti nasi aking, ataupun lainnya seperti teman-teman yang diterapkan di kandang masing-masing itu jangan diganti. Sehingga agar produksi entok tetap terjaga dan pastinya indukan entok yang kita pelihara itu tidak menyesuaikan lagi. Karena apabila kita itu gonta-ganti pakan, perlunya indukan entok itu adaptasi. Sehingga dalam mengalami masa adaptasi tersebut, apabila hal tersebut dilakukan pada saat musim-musim sekarang atau musim penghujan ini, itu sangat rawan sekali. Kemungkinan besar imunitas tubuh entok terganggu dan kemungkinan besar juga nafsu makan indukan entok yang kita pelihara itu akan menurun juga. Karena perlunya adaptasi pergantian pakan dan hal tersebut itu sangat riskan dan sangat beresiko bagi para peternak semuanya. Jadi usahakan buat para peternak ini saran dari Kang Roy itu jangan gonta-ganti pakan apabila tidak ingin mengalami kendala dalam peternakan entoknya. Selain itu buat para peternak usahakan untuk anakan entok yang teman-teman pelihara di kandang box atau kandang panggung, usahakan untuk di malam hari itu kandangnya tertutup, entah itu dari samping ataupun dari bawah. Karena hal tersebut itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan entok. Apalagi di musim penghujan seperti ini, angin malam itu sangat mengganggu dan sangat riskan buat kesehatan anakan entok yang kita pelihara. Jadi usahakan untuk kandang box atau kandang panggung yang teman-teman miliki, untuk anakan entok usahakan itu ditutup di malam hari. Apalagi kita itu tidak bisa memprediksi entah itu di malam harinya atau dini malam hari itu akan hujan deras atau seperti apa kita tidak akan tahu. Sehingga antisipasi yang kita lakukan itu bisa berbuah. Antisipasi yang kita lakukan itu bisa menjaga kesehatan entok yang kita pelihara. Karena sangat penting sekali ya teman-teman untuk kandang box kita tutup di malam hari tersebut untuk menjaga kesehatan anakan entok. Dan pentingnya para peternak, ini saran juga untuk di sore hari, para peternak itu bisa melakukan diang. Di mana untuk diang tersebut bermanfaat untuk membunuh bakteri dan kuman di dalam kandang ternak entok yang kita pelihara ini. Di mana untuk diang ini biasanya dilakukan oleh para peternak di Jawa itu biasanya dilakukan di sore hari. Dan buat teman-teman mungkin yang tinggal di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, perkotaan ataupun di luar pulau dan lain sebagainya, teman-teman bisa menerapkan hal ini karena ini manfaatnya sangat bagus sekali. Di mana melakukan diang di sore hari itu bisa membunuh kuman ataupun bakteri di sekeliling kandang. Dalam melakukan diang ini teman-teman itu tidak usah khawatir apabila kita melakukan diang, entok yang kita pelihara itu pernapasannya terganggu. Hal tersebut itu aman dan ini sudah berpuluh-puluh tahun diterapkan di Jawa oleh para peternak dan lain sebagainya.
Jadi manfaat melakukan diang ini sangat bagus dan banyaklah manfaat lainnya yang kita dapatkan. Sehingga apabila kita menerapkan hal-hal tersebut, kita harapkan kesehatan entok yang kita pelihara itu tetap terjaga dan pastinya diharapkan tidak ada kendala dalam proses budidaya entok ini. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat di mana pentingnya para peternak menjaga kesehatan entok di musim penghujan. Karena ini sudah memasuki musim penghujan, jauh-jauh hari teman-teman harus melakukan hal tersebut. Apabila teman-teman belum melakukan, mulai besok teman-teman bisa menerapkan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.